Bapak Ibu instruktur yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Eh, Sebelumnya boleh diinformasikan ke kami apakah suara kami di sini jelas? Boleh berikan reaction-nya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik, terima kasih. Ini Mbak Ira tapi suaranya laki-laki ya? Oke. Ya, sambil menunggu peserta yang lainnya, silakan Bapak Ibu. Tadi kami sudah kirimkan di kolom chat untuk background Zoom yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa menyesuaikan untuk menggunakan background Zoom yang telah kami sediakan. Bisa di-download melalui link yang sudah kami berikan. Ini yang baru bergabung, saya kirimkan ulang ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai 10 menit lagi Bapak Ibu sambil menunggu narasumbernya juga. Jadi bisa dipersilakan Bapak Ibu yang masih menyesuaikan device-nya ataupun yang masih mau mendownload background Zoom-nya. Nanti setelah mulai kita akan ya mohon maaf Bapak Ibu terputus. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyesuaikan. Nanti juga kami sudah sediakan kolom presensi yang mana ini akan menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat kegiatan sosialisasi ini. Silakan bisa menyesuaikan untuk diisi. Kita buka link tersebut sampai dengan pukul 12.30.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin Kang Oi, apakah sudah bergabung di sini? Oi, Kang Pempi. Ya, Pak Pemvi dan saya sudah bergabung. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan lainnya, silakan Bapak Ibu bagi rekan-rekannya yang dalam satu unit kerja belum hadir pada Zoom pagi hari ini, silakan boleh di reminder. Kami sudah kirimkan link Zoom-nya melalui grup ya Bapak Ibu ya. Dan juga yang masih belum menggunakan background Zoom, kami juga sudah menyediakan. Bapak Ibu silakan untuk bisa menyesuaikan. Saya kirimkan ulang ya Bapak Ibu ya untuk linknya. Di situ tercantum link background Zoom dan juga presensi. Jadi Bapak Ibu yang hadir, silakan bisa mengisi presensi kehadirannya. Nanti akan kami bagikan sertifikat ya Bapak Ibu ya setelah sesi pengukuran ini selesai. Seperti itu. Kang Oi, Kang Pempi sehat semuanya? Alhamdulillah sehat katanya. Alhamdulillah ya. Ini sesi keempat berarti ya Kang ya untuk pengukuran ya di tahun ini ya. Ya, Bapak Ibu mohon izin di sesi pagi hari ini Pak Direktur kami dan juga Ibu Koordinator kami berhalangan hadir. Jadi nanti saya mewakili rekan-rekan di Intala yang langsung akan memulai. Sambil menunggu mungkin saya izin absen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Di sini memastikan bahwasanya sudah ada perwakilan yang hadir dari setiap unit kerjanya. Kita mulai dari UPTP terlebih dahulu. Apakah sudah hadir dari Balai Besar Bandung? Boleh perwakilannya berikan reaction atau mungkin Iya. boleh open Langsung mic. Bandung sudah. Baik, Bandung sudah hadir. Bekasi apakah sudah hadir? Perwakilan dari Bekasi. Oke, baik. Bekasi sudah hadir. Makassar apakah sudah ada yang hadir? Makassar saya lihat tadi sudah ada yang hadir ya. Baik. Medan, Medan apakah sudah ada yang hadir? Perwakilan dari BBPVP Medan. Oke, baik sudah hadir. Kemudian dari Semarang. Semarang juga sepertinya sudah ada perwakilan yang hadir ya. Baik. Kemudian dari Serang. Dari Serang apakah sudah ada yang hadir? Oke, baik sudah hadir. Kita masuk ke balai berikutnya dari Ambon. Dari Ambon apakah sudah ada yang hadir Bapak Ibu? Hadir Ibu. Baik. Dari Ambon sudah, dari Aceh. Aceh, sepertinya saya sudah Hadir. Baik, terima kasih. Belitung. Belitung, apakah sudah ada yang hadir perwakilan dari Belitung? Ibu. Baik, Belitung sudah. Kendari. Hadir. Kendari juga sudah. Lombok Timur. Hadir Bu. Lombok Timur, baik. Kemudian Padang. Hadir Bu. Padang sudah. Pangkep. Hadir, Bu. Pangkep sudah, baik. Samarinda. Dari Balai Samarinda, apakah ada perwakilan? Hadir Bu. Samarinda sudah baik. Kemudian Sidoarjo tadi sudah hadir. Sorong. Sorong, apakah ada perwakilan di sini Bapak Ibu? Sorong, Surakarta, Ternate, Bandung Barat. Bandung Boleh Barat juga hadir. berikan Bandung Barat hadir, baik. Ternate, Surakarta. Ternate siap, Bu. Baik, terima kasih Bu. Surakarta, Sorong belum ada yang respon ya? Surakarta dan Sorong, baik. Baik, PTP sudah semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari unit pelaksana teknis daerah PTD Bapak Ibu yang kami undang di sini ada beberapa. Ada dari BLK Kota Banjarmasin, apakah perwakilannya hadir? BLK Kota Banjarmasin. Hadir Bu. Baik, terima kasih Bapak. BLK Purwakarta.
BLK Purwakarta apakah ada perwakilan Bapak Ibu? Ya. BLK Sukabumi Kabupaten. Hadir, Bu. Baik, terima kasih Bapak. BLK Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan, apakah ada perwakilan yang hadir? Baik, tidak ada ya. Baik, terima kasih. Kemudian kami masuk ke satpol ya Bapak Ibu ya. Ini kenapa kami absen satu persatu? Karena ini merupakan sosialisasi terakhir. Jadi setelah ini mungkin sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada susulan Bapak Ibu. Makanya kami pastikan yang hadir di pagi hari ini, perwakilan dari masing-masing satpol ini bisa mewakili seperti itu. Kita masuk ke satpol ya Bapak Ibu ya. Satpol Bantul, apakah ada yang sudah hadir di sini perwakilannya? Satpol Bantul, Satpol Jambi. Hadir dari mana Bapak, mohon izin? Oh, Jambi sudah ya. Baik, Jambi sudah. Kemudian Satpol Lampung. Satpol Lampung belum ada. Baik, Satpol Mamuju. Hadir, Bu, hadir. Satpol Mamuju, baik, terima kasih Bapak. Dan Recording in Satpol Pekanbaru. progress. Satpol Pekanbaru. Apakah sudah hadir wakilannya? Pekanbaru. Oke, tidak ada ya. Dan juga dari kementerian lembaga di sini ada 2 unit kerja yang kami undang dari Politeknik Penerbangan Jayapura. Apakah ada perwakilan yang hadir? Politeknik Penerbangan Jayapura. Tidak ada ya. Satu lagi dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon. Apakah perwakilannya ada yang hadir? Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Oke, baik. Tidak apa-apa, nanti mungkin kami hubungi yang bersangkutan. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, para instruktur sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini, semoga selalu dalam sehat. Senang sekali saya Nimas Wari Diayu Putri atau biasa dipanggil Nimas di sini selaku moderator pada sesi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu semua, para instruktur yang mungkin saat ini kita bisa bertemunya dalam keadaan online ya Bapak Ibu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Agenda kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yaitu mengenai sosialisasi Kepdirjen nomor 2191 tahun 2024 seperti yang sudah tercantum dalam undangan, yaitu tentang pendomaan pengukuran instruktur dan tenaga pelatihan berkinerja tinggi, serta akan ada pembekalan teknis juga dari narasumber kami mengenai penggunaan fitur pengukuran kinerja pada aplikasi Sintala. Jadi di sini mohon izin Bapak Ibu yang tersambung dalam device atau laptopnya masing-masing, silakan juga bisa membuka Sintala. Nanti apabila narasumber kami memberikan informasi dan ada pertanyaan, kami akan berikan sesi tanya jawab di akhir ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Di sini seharusnya ada 263 orang peserta yang hadir Bapak Ibu dari 35 unit kerja yang tersebar dari seluruh Indonesia. Namun di sini sudah cukup, mungkin ada beberapa perwakilan yang mewakili. Harapannya Bapak Ibu yang hadir di sini dan temannya yang mungkin berhalangan yang sedang mengajar atau apapun itu bisa menyampaikan informasinya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dibantu dipandu rekan-rekan yang lain untuk bisa mengisi pengukuran di aplikasi Sintala seperti itu. Baik, sebelum kita masuk dengan sesi narasumber, izinkan saya membacakan peraturan terlebih dahulu selama sesi Zoom ini berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu silakan kami mohon untuk mengaktifkan kamera dari awal hingga selesai. Bisa menyesuaikan juga background yang sudah kami sediakan di Linktree, silakan Bapak Ibu bisa mendownload. Yang kedua, Bapak Ibu silakan bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan juga. Kami berikan daftar hadir tersebut di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa screenshot dan kami buka link daftar hadirnya sampai pukul 12.30. Kemudian nanti kami akan membuka sesi tanya jawab juga secara langsung di akhir sesi dengan narasumber, maupun nanti Bapak Ibu yang berhalangan open mic bisa
mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Seperti itu. Oke, mungkin langsung saja Bapak Ibu karena narasumber kita sudah hadir, Bapak Oyi Solihadin dan juga Bapak Fenty Susilo dari BBPVP Serang yang akan memberikan pembekalan teknis terkait pengukuran kinerja pada aplikasi Sintala ini. Kita langsung saja serahkan sesinya kepada beliau. Boleh diinformasikan Kang Oyi terlebih dahulu atau Pak Fenty ya? Saya dulu. Oke, baik. Pak. Baik, terima kasih Kang Oyi. Mungkin langsung saja kepada Bapak Oyi Solihadin kami persilakan. Baik, terima kasih dari Direktorat Bina Intala, para pimpinan dan juga host Bu Nimas untuk kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Sampurasun untuk teman-teman yang dari Sunda dan untuk yang lainnya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Salam bahagia, salam damai, dan salam kompeten untuk para instruktur semuanya. Di kesempatan ini, saya diminta untuk yang kesekian kalinya memberikan sharing session atau kalau sosialisasi mungkin sudah sering ya mengikuti ini. Nah, cuman di sini ada sedikit pengaturan untuk pengukuran kinerja instruktur di kesempatan tahun ini begitu ya. Karena ini terus berlanjut Bapak Ibu sekalian. Yang sudah saya tayangkan terlihat belum ya? Terlihat, Pak. Sudah terlihat. Lihat, Sudah Pak. terbaca? Terbaca, Pak. Terbaca. Ya, karena kalau terlihat saja belum tentu terbaca. Kalau terbaca oleh mata yang ada di diri kita, berarti itu jelas terlihat ya. Jadi pertanyaannya tadi dua, sudah terlihat dan terbaca. Baik. Untuk pengukuran kinerja instruktur ini ya, sebenarnya berangkat dari Permenaker nomor 9 tahun 2025. Jadi Permenaker nomor 9 ini bercerita tentang rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan dari tahun 2025 sampai 2029. Nah, karena sekarang adalah tahun 2026, maka tahun ini berada di dalam range yang ada. Ya kan? Karena 2026 berada di antara 2025 dan 2029. Maka untuk itulah Bapak Ibu sekalian pada hari ini dihadirkan oleh Direktorat Bina Intala selaku pembina instruktur. Karena Bapak dan Ibu secara SK dan secara aktivitas itu sebagai instruktur, maka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembinaan dari Direktorat Bina Intala. Nah, sehingga manfaat yang dapat diterima untuk hari ini paling tidak Bapak dan Ibu mendapatkan pembinaan berkaitan dengan pengukuran kinerja instruktur. Itu manfaat yang pertama ya. Manfaat yang kedua tentu Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan saya dan Pak Fempi dan juga teman-teman yang lain secara virtual sebagai sarana untuk menjalin energi kebaikan. Itu manfaat yang kedua. Ya, manfaat yang lain nanti dideskripsikan sendiri ya. Banyak nanti mungkin manfaatnya. Masuk kepada Renstra ini Bapak dan Ibu, ada di Renstra ini di halaman 87 dari total halaman 128. Nah, di halaman 87 itu disebutkan bahwa salah satu output Renstra
Kemnaker di keinstrukturan yang di-lead oleh Direktorat Bina Instruktur itu adalah tercapainya output instruktur yang berkinerja tinggi. Nah, itu ya. Jadi tercapai pengukuran terhadap instruktur yang berkinerja tinggi, ini yang diberi panah. Ya, di mana ada target di tahun 2025 ini mencapai 500 orang sudah diukur gitu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu menjadi bagian yang dianggap penting oleh Direktorat Bina Intala dihadirkan hari ini. Jadi pemilihan siapa yang dihadirkan hari ini itu sangat tergantung dengan apa yang menjadi prioritas yang diberikan Direktorat Bina Intala. Nah, jadi Bapak dan Ibu merupakan instruktur-instruktur yang terprioritaskan untuk bisa mengikuti ini karena akan menjadi partisipatori di dalam pengukuran kinerja instruktur. Dalam hal ini mencapai output Renstra di tahun 2026. Jadi yang akan diukur pada kinerja ini adalah kinerja tahun 2025. Segala dokumen atau bukti dukung atau portofolio yang akan Bapak dan Ibu serahkan kepada Direktorat Bina Intala itu kinerja Bapak dan Ibu di tahun 2025. Atau dengan kata lain, mulai bekerja dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Nah, kinerja itu yang akan diserahkan. Gitu ya. Nah, walaupun kegiatan ininya 2026, jadi mundur 1 tahun. Kinerja 2025 diukur di tahun 2026. Gitu. Ini untuk pengantar yang pertama yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian dari Permenaker nomor 9 tadi juga berkaitan dengan Permenaker nomor 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pelatihan vokasi. Lebih spesifik di pasal 12 dan 14 itu bicara tentang instruktur ya. Jadi kalau dokumennya dibuka itu ada di halaman 7 di Permen 6 itu. Disebutkan bahwa sumber daya manusia pelatihan itu salah satunya adalah instruktur. Dan instruktur itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut instruktur pemerintah, ada yang disebut instruktur swasta, dan ada yang disebut instruktur perusahaan menurut Permen ini. Nah, karena di bagian ayat 2 pada huruf A disebutkan instruktur pemerintah, itu jelas Bapak dan Ibu terpanggil dalam ayat ini ya, ayat 2 huruf A ini sebagai instruktur pemerintah. Baik yang berada di pusat ataupun yang berada di daerah. Nah, kemudian apa yang harus dimiliki oleh instruktur? Terutama ya Bapak Ibu yang dihadirkan pada hari ini, apa yang harus dimiliki? Yang pertama yang dimiliki adalah kompetensi metodologi pelatihan. Bukti Bapak dan Ibu memiliki kompetensi metode pelatihan, menurut pasal 14 ayat 1 pada huruf A ini, Bapak dan Ibu harus memiliki yang namanya sertifikat kompetensi. Gitu ya. Nah, karena akan diukur, hubungan pengukuran adalah yang diukur kompetensi metodologi pelatihannya. Ya, jadi belum sempurna disebut instruktur jika Bapak dan Ibu belum pernah mengalami yang namanya kompetensi metodologi pelatihan. Gitu. Karena tidak akan memiliki pemahaman siapapun yang tidak memiliki pengalaman. Jadi pengalaman akan merujuk kepada seseorang untuk mendapatkan pemahaman. Pemahaman yang dimiliki seseorang baru bisa dibagikan sebagai suatu pengalaman lagi, gitu ya. Itu yang pertama,
kompetensi metodologi pelatihan. Nah, jadi yang belum punya ya minimal sertifikat pelatihan. Kalau ini kan yang diminta sebenarnya tinggi ini ya, sertifikat kompetensi. Walaupun di sini kan tidak disebutkan harus terus aktif ataupun tidak. Yang penting dibuktikan ada aja dulu. Gitu ya. Nah, itu nanti yang akan diupload yang utama ya. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua ini adalah kompetensi keahlian. Tentu kompetensi keahlian ini berkaitan dengan bidang atau sektornya masing-masing. Paling singkat 2 tahun. Nah, itu baru nanti dikatakan disebut instruktur pemerintah. Kalau yang pemerintah, kalau yang swasta disebut instruktur swasta. Jadi ini menurut Permenaker nomor 6 2025 ya. Itu kaitan antara permen ini dengan pengukuran kinerja instruktur. Ya, jadi tadi pengantarnya bahwa ini bagian dari Renstra. Yang kedua, apa poin utama dalam pengukuran kompetensi metodologi dan kompetensi keahlian. Hanya dengan dasar inilah Bapak dan Ibu bisa memiliki turunan portofolio yang lain. Portofolio misalnya membuat rencana pelatihan, portofolio mengajar, portofolio membuat sistem pelatihan, portofolio membuat program pelatihan. Nah, itu semua akan berlaku jika Bapak dan Ibu memiliki dasar bukti sebagai instruktur. Nah, bukti sebagai instruktur poinnya ada 2 tadi. Kompetensi metodologi pelatihan dan kompetensi keahlian. Begitu ya. Lanjut sedikit lagi. Kemudian yang ketiga Permenaker 12 tentang penghitungan kebutuhan jabatan fungsional instruktur. Nah, di permen ini nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak Pempi. Misalnya di sini ada bagian A penyusunan rencana pelatihan, B pembuatan perangkat, C pengajaran dan pelatihan. Nah, selama ini Bapak dan Ibu ada yang terdogma dengan istilah yang muncul sejak Bapak dan Ibu terlahir sebagai instruktur. Bukan terlahir sebagai manusia ya, maksudnya terlahir sebagai instruktur. Bahwa yang dimaksud pengajaran dan pelatihan itu mengajar di depan orang-orang. Nah, padahal menurut permennya belum tentu pengajaran dan pelatihan itu hanya sekedar mengajar. Ada aktivitas-aktivitas lain yang masuk ke dalam kategori pengajaran dan pelatihan. Nah, itu nanti akan diperdalam bersama Pak Pemvi ya, berkaitan dengan ini. Nah, sehingga Bapak dan Ibu tidak kuat alasan kinerjanya menjadi rendah gara-gara tidak ada paket pelatihan, terutama instruktur pertama dan instruktur muda yang ada di daerah. Begitu ya. Nah, jadi tetap harus ada kinerjanya. Walaupun misalnya pahit-pahitnya di unit kerjanya itu selama 1 tahun belum ada paket pelatihan yang bersumber dari APBN ataupun dari APBD gitu ya. Tetap bisa berkinerja. Itu harapannya gitu ya. Nah, maka saat inilah memang dibutuhkan penjelasan yang lebih rinci tentang sedikit uraian berkaitan dengan tugas instruktur. Nah, jadi ada 6 di sini ya tugas instruktur itu sampai dengan pengembangan. Nah, kemudian secara kesimpulan ada untuk instruktur pemerintah ini ya, fokusnya ke sini saja Bapak dan Ibu. Nanti yang akan ditunjukkan itu satu yang akan diukur itu adalah aspek perilaku. Nanti ada dokumen yang mendukung untuk aspek perilaku ini, dokumennya apa yang harus diupload diserahkan kepada direktorat. Kemudian yang kedua penerimaan penghargaan, yang ketiga pengembangan diri, yang keempat inovasi. Ini termasuk kategori umum. Nah, kemudian untuk kategori khususnya merefer kepada 6 yang tadi ya. Mulai dokumen kompetensi instruktur, tadi teknis dan metodologi, kemudian penguasaan instruksi, penguasaan media, pengelolaan kelas, evaluasi, dan pengembangan. Nah, jadi nanti yang 6 ini akan dijelaskan dokumen-dokumennya apa saja
ya dokumennya apa saja yang berkaitan dengan keenam ini setelah penjelasan dari Pak Pempi. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan nanti sekaligus aja setelah penjelasan dari Pak Pempi baru pertanyaan sebelum masuk ke simulasi ya. Nah, nanti ada simulasinya ya yang ini. Jadi sebelum simulasi kita ke Pak Pempi dulu. Baik, silakan untuk Pak Pempi ya. Mohon izin untuk persiapan dulu setengah menit. Screen ya? Ini kan screen kan? Ini kan tayangannya lebih enak. Kelihatan. Ini. Ini biar lama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak di layar monitor? Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan. Di sini saya akan menjelaskan secara teknis dokumen apa yang perlu teman-teman upload ya di dalam aplikasi Sintala ya. Kita langsung aja ke dokumen ya biar cepat aja. Nanti teman-teman tinggal baca di materi kan sudah di-share di grup ya, tinggal dibaca aja. Langsung kita ke bukti dukung. Ya. Nah, bukti dukung di dalam Kepdirjen ya. Jadi teman-teman pertama masuk ke sini adalah kita lihat dulu ada persentase masing-masing di bukti dukung. Nah, yang pertama adalah kriteria aspek umum. Ini bobotnya adalah aspek perilaku adalah 30% ya. Untuk penerimaan penghargaan adalah 10%, pengembangan diri ya 15%, inovasi 25%. Ya, jadi totalnya di aspek umum adalah 80% jika tercapai semuanya. Nah, untuk khusus ini dibedakan berdasarkan jenjang jabatan masing-masing. Ya, kalau sekarang kan kita kan institut nggak ada lagi yang terampil ya, kebanyakan kan sudah beralih ke pertama, muda, madya, dan utama. Ya, untuk pertama ya penguasaan proses instruksi adalah 5% ya, baik muda, madya maupun utama sama. Posisi adalah di penguasaan proses instruksi adalah 5%. Kedua, penguasaan media ini dibedakan untuk pertama itu 10%, muda itu 10%, madya 5%, dan utama 5%. Untuk penguasaan pengelolaan kelas atau tempat praktik, ya artinya pertama 40% tertinggi, yang kedua adalah muda 30%, madyanya 20%, dan utama 10%. Untuk evaluasi, ya pertama 10%, muda 10%, madya 10%, dan utama 20%. Untuk pengembangan sistem dan pelatihan adalah di pertama itu 5%, di muda itu 15%, di madya 20%, dan di utama 7%. Total masing-masing di aspek khusus ini adalah 70%. Nah, berapa sih dokumen yang kita upload? Ya, persentase kita konfirmasi ke jumlah jam. Ya, dalam setahun kita bekerja. Artinya jam efektif itu adalah 1.250 jam dalam hitungan 60 menit. Jadi kalau tadi kita compare tadi persen tadi ke JP ya, artinya jam kerja, beban kerja. Artinya kalau dalam kita hitungan mengajarkan kebanyakan kan dalam 1 jam kan 45 menit ya. Semisal di pengajaran dan pelatihan. Artinya kalau untuk pertama ya kalau 40 menit berarti kita menggunakan yang ini. Adalah 667 jam dalam setahun. Ya, untuk yang muda adalah 500 jam, yang madya adalah 330 jam,
dan yang utama 167. Untuk dokumen lain kita mengacu ke hitungannya 1 jam 60 menit. Ya, semisal untuk penguasaan proses instruksi, berarti kalau yang pertama itu setara dengan 63 jam. Yang muda 63 jam. Begitu juga madya dan utama. Nah, langsung kita ke aplikasi ke simulasinya. Ya. Nah, di sini. Contoh ya, penguasa instruksi pembelajaran. Jadi di dalam Permenaker 12 ya tahun 2024 sudah dijelaskan poin-poin apa sih yang untuk instruktur pertama dan muda. Ya, bobotnya adalah 5%. Artinya jika teman-teman mengerjakan suatu contoh lah di sini adalah laporannya TNA atau identifikasi kebutuhan pelatihan. Artinya di 9 jam ini adalah waktu penyelesaian laporannya. Artinya dalam satu dokumen itu setara dengan 9 jam. Satu dokumen. Jadi kalau teman-teman membuat dokumen TNA, ya jumlahnya sekitar 7 dokumen, itu sudah setara mencapai 5% dari persentase penguasaan pembelajaran. Kalau semuanya dalam bentuk TNA. Tapi kalau teman-teman membuat penyusunan seperti lesson plan dan sebagainya, ataupun program pelatihan, itu setara satu program dinilai kalau di sini adalah 2,5 jam. Artinya kalau teman-teman mau mencapai 63, ya tinggal dibagi aja. Berarti sekitar hampir 30 atau 20 program yang teman-teman upload di dalam Sintala. Ya. Ya, seperti ini. Ini untuk simulasi yang untuk instruktur pertama. Jadi kalau ada dokumennya, ada dokumen TNA ada, lesson plan ada, naskah program ada. Yang penting mencapai totalnya itu 63 jam untuk proses instruksi pembelajaran. Ya. Jadi dokumen ini adalah target minimal. Ya, artinya yang harus teman-teman capai di dalam nanti dalam penghitungan kinerja teman-teman. Ya, jadi tidak boleh kurang harusnya ya. Kalau kurang nanti ya tergantung dari pengisian. Kalau teman-teman mengisinya di angka 4, ya 4 dan 5 di dalam kuesioner, kan ada itu nilai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Teman-teman harus mencapai minimal adalah di 63 untuk proses instruksi pembelajaran. Ya, begitu juga nanti untuk penguasaan media pembelajaran. Artinya setara dengan 100 ya 25 jam. Jadi teman-teman membuat media pembelajaran, contoh ini misal ya, membuat media pembelajaran ada setara dengan 2 jam. Artinya teman-teman kalau mencapai 50 jam berarti mencapai 25 media pembelajaran dibuat. Ya, kalau menyusun kebutuhan berarti 2, ya totalnya mencapai 100, intinya lah mencapai 125 jam dalam 1 tahun supaya mencapai kinerja 125 jam. Selanjutnya adalah di pengelolaan kelas tempat praktik ya. Teman-teman di sini ya, khusus untuk instruktur pertama dan muda, itu bukan hanya cuma mengajar, termasuk memelihara peralatan pelatihan. Ya, jadi teman-teman yang tidak ada paket mengajar ya, semisal di daerah ataupun di mana, Anda bisa menggunakan adalah pemeliharaan peralatan. Bentuknya apa? Laporan. Semisal Anda merawat satu obeng, nilai 1. Ya, kalau ada 2 obeng berarti bisa dibuat 2 laporan jadi 2. Artinya kalau teman-teman nggak ada jam mengajar, teman-teman yang untuk instruktur pertama dan muda bisa menggunakan memelihara peralatan pelatihan. Entah isinya, entah apanya, ya tinggal dikalikan. Satu peralatan senilai 2 jam. Ya, ya kalau pakai sedikit ya. Artinya kalau teman-teman merawat 20, artinya 40 jam sudah teman-teman kerjakan. Gitu loh. Kalau memang paketnya terbatas, nah, seperti itu. Jadi ada solusi selain mengajar di untuk instruktur pertama dan muda ya. Kalau madya memang nggak ada. Nah, itu adalah solusi yang untuk teman-teman biasanya di daerah kan oh jam mengajar kok kurang atau bagaimana. Teman-teman bisa menggunakan namanya laporan perawatan atau pemeliharaan peralatan pelatihan. Itu bisa digunakan sebagai bukti dukung di aplikasi Sintala. Selanjutnya untuk penguasaan evaluasi pelatihan ya
bobotnya sama 10%, artinya harus mencapai 125 jam dalam setahun ya. Ya, kalau menyusun perangkat evaluasi minimal dan melakukan evaluasi adalah masing-masing adalah 32 supaya mencapai 100 minimal di 125 jam. Ya, ini untuk penguasaan ya. Untuk yang terakhir adalah penguasaan pengembangan program. Ya, ini setara dengan 63. Artinya teman-teman membuat naskah pengembangan program ya berupa draft ataupun apa. Ya, minimal adalah 10 ya bagi struktur pertama. Kalau untuk mencapai 65 jam. Ya, karena dia satu dokumen naskah itu setara dengan 6,5 jam waktu penyelesaiannya. Ya. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan ya, teman-teman nanti bisa kita diskusi ya. Nanti selanjutnya saya serahkan kepada Pak Owi ya. Silakan Pak Owi. Ya, baik. Terima kasih Pak Mempy ya. Mungkin Bu Nimas kita buka dulu 5 menit lah untuk tanya jawab dulu untuk apa teorinya tadi lah ibaratnya ya sebelum masuk ke praktek. Nah, supaya clear dulu di masalah teorinya clear dulu karena nggak bisa praktek kalau teorinya masih bingung gitu ya. Ya, Silakan 5 menit aja dibatasi waktunya. baik. Terima kasih atas pemaparannya Kak Oi, Pak Fempi. Silakan Bapak Ibu yang ada dalam forum ini, jika ada yang masih ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, boleh eh, melalui mikrofon ataupun mungkin yang terkendala menyalakan mikrofonnya bisa melalui kolom chat. Oh, ini sudah ada yang masuk ya dari kolom chat. Saya izin langsung bacakan. Izin bertanya dari Bapak Muhammad Zaki Najahi, BPPP Samarinda. Kalau sudah mengikuti sosialisasi pengukuran instruktur berkinerja tinggi, kemudian sudah dinilai hasil kinerjanya tahun 2025, apakah masih harus diisi lagi? Sambil saya coba cek juga ya Bapak Ibu ya di YouTube apakah ada pertanyaan. Silakan mungkin Kak Owi, pertanyaan pertama boleh langsung. Ya, siapa namanya Muhammad Zaki Nazahi ya. Coba kita lihat aja. Bapak Muhammad Zaki, bentar ya. Bapak Muhammad Zaki mohon izin apakah di batch sebelumnya sudah terpanggil? Izin Bu, sudah Bu. Kalau nggak salah batch pertama. Oh, batch pertama sudah Oh terpanggil ya. ya Bapak Kalau ya. Oke. sudah muncul nilainya apa? Nilai plenonya ada nggak muncul? Butuh perbaikan atau Sudah baik? baik nilainya. Oh, sudah baik. Ya kalau sudah baik saya kira cukup ya, tidak perlu mengisi lagi, hanya mendapatkan informasi aja mungkin dari kegiatan ini, sosialisasi ini ya. Berarti udah dinilai, Pak. Itu ya, Pak Muhammad Zaki. Mungkin yang terpanggil kembali ya tadi juga ada beberapa kongli yang japri ke saya terpanggil kembali tapi memang sudah diplenokan tapi kemudian kinerjanya butuh perbaikan seperti itu. Jadi Oh ya. mungkin nanti bisa diperbaiki Bapak Ibu portofolionya atau dokumen yang harus diupdate. Ya, kalau sudah merasa lengkap dan hasilnya plenonya baik, saya kira sudah cukup ya, tidak perlu ngupload lagi gitu ya. Nah, kecuali hasil plenonya butuh perbaikan, berarti kan dipanggil lagi, diberi kesempatan untuk menambah begitu. Baik. Gitu ya. Oke. Pertanyaan dari kolom chat sudah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya yang raise hand dari Mas Hidayat dari Semarang. Silakan. Cek suara saya terdengar Bu Nimas. Ya, terdengar silakan. Izin bertanya Bapak Ibu semuanya, untuk saya kan bukan instruktur Bapak Ibu, saya kan dari Tala. Apakah nanti ada prosedur yang terkait untuk Tala ke depannya atau gimana nanti di sesi ini ya Bapak Ibu? Langsung juga untuk absensi Bu Nimas kan tadi saya buka formnya. Di situ hanya ada 2 pilihan Bu Nimas instruktur dan instruktur swasta. Bagi yang Tala apakah pilihannya yang mana? Mungkin itu aja.
Oke, baik. Kang Oi mau dijawab atau mungkin Ya perwakilan dari kami, Kang Oi? itu kayaknya masalah manajemen itu. Silakan. Iya, baik. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan ini memang yang kami undang adalah sesuai yang tercantum namanya dalam undangan sosialisasi. Jadi diperuntukkan kepada teman-teman instruktur terlebih dahulu, terutama instruktur swasta dan instruktur pemerintah. Jadi untuk tenaga pelatihan kami akan informasikan ke depannya. Untuk di tahun ini memang kami fokus kepada teman-teman JF instruktur terlebih dahulu, seperti itu. Jadi untuk TALA memang sesuai dengan opsi yang ada di form kehadiran tidak tersedia karena memang untuk tahun ini belum diukur tenaga pelatihannya. Oh, ya. Oh, Sehingga, baik, terima kasih Bu Nimas, Pak Wali. iya, terima kasih kembali. Oke, Ini yang pertanyaan ikut ini teman-teman dapat sertifikat nggak, Bu Nimas? dapat kami. Dapat ya? Dapat nanti di Nah, akhir ini semua setelah sudah dinilai kita berikan. Pak Hidayat kan sudah meluangkan waktu untuk ikut Mm. ini gitu ya. Paling tidak beliau dapat sertifikat sosialisasi ini. Jadi Oh, kalau iya. masalah saya kira diisi aja untuk absennya ya, Oh iya supaya Pak. terdaftar mendapatkan sertifikat. Pilih aja instruktur, siapa Oh tahu itu iya. jadi ya, jadi Iya, instruktur. Yes. benar-benar. Ya izin berarti izin Bapak Ibu. Heeh, Oke, baik. gitu ya. Boleh, saya kira. Baik. Baik Pak, terima Berikutnya kasih. ada yang raise hand lagi sebelum kita masuk ke kolom pertanyaan dari Pak Aceh. Hidayat tangannya boleh diturunkan kalau sudah takut pegel. Oh iya Pak. Mohon Meskipun maaf Pak. virtual Pegel itu pegel ya ya. kalau ngangkat lagi ya. Iya. Terus Berikutnya Pak Kang Evan Oi ya dari tadi ya. iya, dari Ya, Aceh, silakan Pak. terima kasih Pak. Suara saya terdengar Pak, Bu. Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, saya mau bertanya terkait template tentang target tahunan tadi ya Pak. Kan di situ ada minimal pengajar 500 JP Pak. Nah, seandainya kita di daerah ini kan terkendala banyak JP-JP yang tidak terkejar Pak ya. Contohnya kan bisa ditutup dengan evaluasi atau program-program lainnya. Nah, seandainya program-program yang kita buat atau evaluasi yang kita buat itu tidak kita gunakan, cuman kita buat aja, Pak. Nah, itu bisa kita masukkan hal seperti itu, Pak, nantinya. Terima kasih. Oke ya, saya jawab ya. Untuk evaluasi kan ada di bagi poin tersendiri, Mas. Jadi kalau untuk mengajar itu kalau memang jamnya kurang bisa melakukan pemeliharaan alat ya untuk bagi struktur pertama dan muda. Semisal Anda merawat obeng lah, satu obeng itu dinilai satu, artinya dinilai dua. Artinya kalau Anda merawat ada 10 obeng, berarti 3 kalikan dua, berarti kan setara dengan 40 jam. Jadi sebetulnya untuk opsi yang struktur pertama muda itu masih banyak opsi lah, selain hanya mengajar. Ya makanya targetnya kan 667. Kalau memang paketnya nggak mencukupi, Anda bisa menggunakan sistem memelihara peralatan pelatihan. Itu bisa. Karena di permennya itu dijelasin. Artinya bukan cuma hanya mengajar aja. Khusus untuk instruktur pertama dan muda. Nah, seperti itu. Kalau evaluasi ada di dokumen tersendiri, itu evaluasi di pelatihan. Nanti tersendiri itu dokumen untuk pelatihan. Jadi tidak bisa dicampur. Yang bisa Ya, adalah nah, hanya baik, Pak. melihat peralatan ya, itu bisa diakomodir Berarti sebagai pengajaran. ya, siap. Terima kasih, Pak. Berarti poinnya walaupun kita nanti ngisi evaluasi pelatihan contohnya berarti itu yang harus kita memang mudah digunakan ya, Pak. Bukan template yang kalau tidak kita gunakan berarti Ya, dia tidak bisa kalau diinput gitu. ya, nah, nanti maksudnya di evaluasi itu Mas, di evaluasi maksudnya, bukan di pengajaran. Ya, saya bicara Ya. masalah kegiatan keseluruhan tahunan maksudnya, Pak, bukan di pelatihan Oh aja, iya, Pak. boleh, boleh. Ya, nanti ada melatih berapa evaluasi, berapa, nantinya persis aja, biar gampang. Berapa siswa yang kita evaluasi, soalnya berapa. Kan ada evaluasinya, ada hasil Ya, evaluasi. Itu di-upload dua-duanya, ya, di-upload. berarti memang evaluasi yang memang udah kita gunakan, Pak ya. Berarti kalau belum kita gunakan belum bisa diinput berarti, Pak ya. Iya, karena kan evaluasi kan pelatihan, harusnya sudah berjalan. Ya, betul, Pak. Nanti kan mana tahu kan kita Betul. siapkan dulu templatenya di awal tahun kan, tapi tahu-taunya tidak digunakan karena pelatihannya tidak ada. Berarti itu tidak bisa digunakan berarti, Pak ya. Iya, nggak bisa. Tapi kalau untuk draft modul bisa, tapi boleh draft. Draft program boleh, karena draft nggak masalah. Kalau seperti itu bisa. Ya, terima kasih, Kalau Pak. untuk pembuatan program berupa draft masih bisa, asal ada SPT-nya. Ya. Baik, Pak Evan, apakah sudah cukup jelas?
Ya, ini sedikit tambahan ya, karena yang lain juga kayaknya butuh informasi ini ya. Apalagi di UPTD itu kan biasanya paketnya juga tidak banyak biasanya ya, hanya 2 paket, jarang sampai 200 paket, jarang ya satu kejuruan itu. Iya Pak, apalagi di sini saya dari awal tahun belum pernah ngajar nih Pak. Tuh, iya kan, langsung curcor gitu kan. Nah, jadi gimana sih kita menangani permasalahan atau tantangan ya, tantangan seperti itu kaitannya dengan kinerja instruktur ini. Nah, ini adalah Permenaker nomor 12. Ya, Permenaker nomor 12 nih. Di halaman berapa nih? 14. Ya, di halaman 14. Di Permenaker nomor 12 2024 tentang formasi instruktur itu kan di halaman 14 ini disebutkan. Ini unsurnya itu pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan. Nah, jangan terdogmatis bahwa yang dimaksud pelaksanaan pelatihan di instruktur pertama itu adalah melatih dengan tatap muka. Selalu ada peserta pelatihan dan instruktur di dalam kelas daring atau luring. Nah, itu enggak. Berdasarkan permen ini, menyusun rencana pelatihan juga itu bagian dari pelaksanaan pelatihan. Gitu ya. Nah, kemudian bagi instruktur muda itu kan boleh turun ranjang ke ahli pertama. Jadi pekerjaan ahli pertama boleh dikerjakan oleh instruktur muda. Itu konsepnya begitu kan. Dan instruktur muda juga boleh naik ranjang mengerjakan pekerjaannya yang madya. Yang pertama boleh mengerjakan pekerjaannya yang muda. Yang madya boleh mengerjakan pekerjaannya yang muda. Nah, itu apa namanya secara konsep itu boleh seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kaitannya dengan pertanyaan tadi Pak Evan di proses pelaksanaan pelatihan subnya itu pengajaran dan pelatihan, ya kan? Yang satu melatih tatap muka, kemudian melatih lagi tatap muka levelnya operator tapi menggunakan e-learning. Nah, tadi sempat ada tantangan dari awal tahun saya nggak ada Pak ngajar-ngajar gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ya Bapak nggak ada yang ngajar-ngajar. Sekarang bengkelnya ada atau tidak? Bengkelnya. Saya tanya dulu, bengkelnya ada nggak, Pak? Atau ruang kelas? Ada nggak ruang kelas di Ada, tempat Pak. Bapak? Ada ya? Bengkel, ruang kelas ada. Nah, sekarang tanya lagi lebih dalam. Bangku, kursi, proyektor, mesin, ada nggak di dalam? Ada Pak. Ada. Nah, aman. Yang bahaya kan bengkel atau ruang kelasnya ada, tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya ada ruang kosong dan udara saja. Nah, itu nggak mungkin Bapak bisa melakukan pemeliharaan. Ya kan? Masa mau melihara udara gimana caranya? Kan susah. Nah, pemeliharaan coba Bapak dan Ibu secara logika. Kalau di dalam ada satu kursi aja, selama setahun harus dipelihara nggak itu kursi? Walaupun nggak ada pelatihan, harus dipelihara nggak? Harus kan? Minimal dielap, dicuci, dirapihkan, kan dipelihara. Jadi walaupun tidak ada pelatihan, ya sudah pelihara aja semua barang yang ada di situ. Sampai mencapai WPUT-nya 2, dikalikan berapa kali kan? Paling tidak Bapak tidak terlalu kinerjanya perbaikan, sampai baik aja. Gitu kan? Nah, kalau tadi kan sampai baik itu sekitar 60-an ya. Nggak yang untuk ngajarnya aja itu. 5%-nya itu. Nah, 40-50%. Ya udah ini aja selama setahun. Kalau memang tidak ada. Tapi kan bukan ini saja, boleh yang lainnya tadi ya. Nih, untuk memenuhi yang dokumen lainnya, ini kan bisa. Tetapi masuknya unsur penyusunan, gitu ya. Kan nyusun rencana aja boleh. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena nggak ada paketnya. Kita sudah menyusun, gitu ya.
Nah, jadi jangan kosong. Intinya ya jangan kosong untuk dalam 1 tahun itu mesti ada tetap aktivitas. Ini yang paling masuk akal ini. Tidak mungkin alat dalam 1 tahun tidak dipelihara. Pasti ada pemeliharaan. Dan itu pemeliharaan itu kita yang lakukan. Gitu ya Pak? Baik Pak, terima kasih atas jawaban Pak. Satu lagi ini memang penguatan juga buat kami Pak. Kita di sini memang diwajibkan JP ngajar itu 600, sedangkan pelatihannya tidak ada. Makanya nanti kan bisa jadi jawaban ini jawaban. Jawaban. Pak. Ini bisa saya bawa ke manajemen nanti. Nah, di bawah. Jadi halaman 15 di Permenaker nomor 12 2024 tentang formasi jabatan instruktur. Karena keberadaan menduduki jabatan saat ini itu karena ada formasi, Pak. Ya, kalau tidak ada formasi ini, ya setiap orang tidak akan bisa duduk di jabatan sekarang. Nah, terus formasi itu muncul karena apa? Karena ada tugas yang menunggu. Gitu kan? Tugas yang menunggunya apa? Ini kalau tidak ada mengajar, tugasnya itu memelihara. Gitu kan? Kira-kira masuk akal nggak ini? Ya Kalau kan? di kami masuk akal Pak, cuman Masuk akal kan? Ya siapa Baik. tahu nanti ada jam mengajar. Terus potensi lain sih sebenarnya bisa aja mengajar di tempat lain. Nanti minta SPT dari kantor kita gitu ya. Bisa juga Pak. Kalau Bapak ada berdua ya ngajar gantian. Bikin SPT, bikin jadwal, ngajar gantian. Yang teman Bapak nggak ngerti, Bapak yang ngajar. Nanti kebalikannya. Itu juga sama. Ngajar sesama instruktur. Gitu. Di tempat saya kadang-kadang ngajar pegawai lain juga Pak. Pegawai yang bukan instruktur gitu juga kadang-kadang butuh pelajaran itu. Ya sharing session kita nggak ngajar dibuatkan jadwal bisa juga. Ya jadi banyak peluang lah untuk kita tidak nol banget jadi instruktur walaupun tidak ada paket selama 1 tahun di dalam balai kita. Ya saya kira itu cukup. Udah 5 menit lebih ya. Kita Iya, tutup Kang. dulu pertanyaan kita tutup. Kang, tapi ini izin mungkin ada pertanyaan masih yang mirip, ada? mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya Kang ya? Ya boleh ya. Oke, ini ada yang mirip kurang lebih pertanyaannya. Apa itu? Kalau hasil plenonya butuh perbaikan, ya kan? Apakah kami harus menambah atau memperbaiki portofolionya? Berarti untuk tahun 2026 yang ditambahkan atau hasil pleno 2025 yang kami perbaiki? Ini 2 pertanyaan yang mirip dari Kendari dan Bapak Rahmat Mulyawan. Ya jawaban singkatnya dilengkapi yang 2025. Ya nanti sekalian disimulasikan. Oke, baik. Gitu ya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu nanti mungkin kita lanjut kembali sesi tanya jawabnya. Silakan bisa langsung masuk ke sesi simulasi. Oh itu ada yang kami belum persilakan dinilai. kembali. Ya nanti dinilai tanggal berapa Bu Nimas rencana dinilai itu Insya Allah 12. kami di tanggal 19 sampai 21 Bapak Ibu. Jadi Itu yang sekali Pak lagi Dwi, Kak, yang Pak Dwi itu katanya belum dinilai yang Pak Dwi. iya, Nanti izin ya Bapak tanggal Ibu. 19. Iya, kami informasikan juga tadi sesuai yang sudah disampaikan di awal. Bapak Ibu yang belum nilai jangan khawatir, kami akan nilai di periode akhir ini. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 18 Agustus untuk melengkapi portofolionya, sekaligus yang sudah dinilai tapi terpanggil kembali namun hasil penilaiannya butuh perbaikan, silakan bisa melengkapi portofolionya tahun 2020. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, semoga jelas. Silakan Kang Oi untuk lanjut di sesi simulasi. Ya. Jadi untuk simulasi ini Bapak Ibu, poinnya langkah awal adalah Bapak dan Ibu menyiapkan dulu yang namanya dokumen. Ya, mengupload itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada bahan yang diupload. Berarti kalau kita berpikir ada bahan yang diupload, langkah awal adalah menyiapkan bahannya dulu, baru kita bisa mengupload, gitu kan? Nah, lalu apa sih yang perlu kita siapkan bahan untuk diupload? Nah, untuk diupload itu bahan itu sudah ada di materi di bagian tadi, di bagian yang simulasi. Nah, di sini ya, di link yang dibagikan ini Bapak Ibu nanti bisa akses ini,
link yang ini nanti akan mendapatkan link untuk melihat akses ini gitu ya. Nah, di sheet 2-nya di sini ada beberapa potensi dokumen ya, potensi dokumen yang bisa diupload. Misalnya yang pertama aspek perilaku. Aspek perilaku itu potensi dokumen yang bisa diupload adalah dokumen SKP. Periode yang dinilai berarti SKP sampai dengan 31 Desember 2025. Gitu ya. Atau surat keterangan penilaian kinerja tahun sesuai periode. Ini kalau swasta sih ya. Kalau kita kan semua punya SKP. Nah, atau ada yang tidak pakai SKP, sistemnya ya sistem penilaiannya apa di sana gitu ya. Pasti ada sistem penilaian kinerjanya. Ini penghargaan ya, penghargaan bisa penghargaan masa kerja, sertifikat penghargaan pegawai teladan, penghargaan dalam kegiatan tahun 2025 ya tentunya. SK surat tugas ini udah yang paling rendah ya. SK surat tugas keterangan mendapatkan tugas direktif yang menurut kita ini tidak diberikan kepada yang lain kesempatan itu sebagai penghargaan dari pimpinan misalnya. Ya itu paling tidak. Udah paling rendah itu. Nah, nanti ada teknik ya, teknik dalam mengisi kuesionernya bagi yang baru mengisi ya. Ketika mengisi dokumennya itu dokumen yang paling rendah kualitasnya gitu ya. Nah, kalau SK ini kan kualitasnya rendah banget ya, hanya pimpinan menghargai kamu berangkat ke sana gitu. Itu kan rendah, berbeda dengan sertifikat penghargaan pegawai teladan gitu kan. Nah, nanti dalam mengisi kuesioner ada tekniknya. Kalau kita merasa dokumen yang kita upload ini nilainya itu tidak terlalu berharga lah gitu ya, bernilai, maka kita jangan ngasih nilai di kuesioner itu 4 atau 5, mungkin 2 atau 3 gitu nilainya. Supaya nanti pada saat pleno tetap dihargai gitu. Karena kalau misalnya ya, Bapak Ibu mengupload surat keterangan saja di penghargaan, kemudian Bapak dan Ibu menilai diri sendiri angkanya 4 atau 5, pasti itu dinolkan. Gitu ya, tidak dihargai sebagai satu nilai. Tapi kalau 2, 3 itu sangat memungkinkan dianggap yes gitu. Ini ya beberapa kemungkinan potensi dokumen. Ya, Bapak dan Ibu nanti bisa baca ini ya kemungkinan potensi dokumennya. Ini nggak perlu dijelaskan satu-satu. Kalau ingin lihat contohnya ya di sheet 1 di sini di link dokumennya ada contoh-contohnya. Kalau ingin melihat contoh dokumennya sudah ada di situ semua. Gitu ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke aplikasi Sintalanya ya. Nah, gitu. Oke, ke Sintala sini saya bookmark dulu. Kan begitu masuk pasti begini Bapak Ibu kan. Kemudian masuk kan. Nah, sudah masuk, nanti di sini ada akun kita ya. Intala tulisannya gitu. Kemudian ada nama kita, kemudian ada identitas kita lah di sini. Dari halaman ini Bapak dan Ibu bisa masuk ke bagian sebelah kiri. Setelah profil saya kan di sini ada penilaian kinerja. Ya, di penilaian kinerja ada submenu namanya form kinerja dan form hasil kinerja. Nah, kalau tadi ya yang sudah mengisi di tahun 2025 tetapi butuh perbaikan, ini mengaksesnya di sini di hasil kinerja. Nah, gitu ya. Kemudian pilih di sini 2025. Kemudian tampilkan. Nah, misalnya kan ini belum dinilai tadi, ada yang belum dinilai tapi sudah diisi atau sudah dinilai tapi butuh perbaikan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu lampirkan kembali dokumennya atau cek dulu. Nah, cek dulu ini ngeklik ininya aja, ngecek itu. Klik tulisannya ini diklik aja nih. Nanti muncul sudah ada belum dokumennya. Gitu ya. Nah, kalau ada gambar tautan atau ada gambar dokumen seperti ini artinya sudah pernah ngupload. Tapi kalau kosong, begitu diklik kosong ya, nggak ada apa-apa, berarti belum pernah ngupload. Nah, kalau belum pernah ngupload atau
ada yang sudah upload tapi butuh ditambahkan, tinggal klik di sini sebelahnya. Nah, tinggal dipilih apa ya? Misalnya bukti dukung, pilih filenya. Kalau ada link, pilih linknya. Itu tinggal diupload ke sini. Nah, begitupun untuk kelompok kriteria yang lainnya ya. Caranya sama. Itu untuk yang kasusnya sudah mengisi di 2025 tapi butuh perbaikan. Atau belum di pleno tapi ingin menambahkan dokumen portofolio atau data dukung. Ya, jadi langkahnya cek dulu sudah ada atau belum. Apalagi kalau belum ada ya. Kalau belum sudah ada aja boleh ditambahkan. Kalau belum ada jelas wajib di upload gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak dan Ibu belum pernah ngisi sama sekali atau terkendala ketika mengupload di 2025 ini, misalnya ada error dari sistem lah, diupload nggak bisa-bisa, ya sudah. Bapak dan Ibu diperkenankan oleh direktorat untuk mengisinya di 2026 aja. Jadi rumahnya 2026 tetapi dokumen portofolionya itu 2025. Nah, itu tempatnya di mana? Tempatnya di sini di form kinerja. Nah, gitu ya. Jadi form kinerja ini diperuntukkan bagi mereka yang terkendala mengisi di 2025 ya atau belum pernah mengisi sama sekali. Nah, mengisinya di form 2026, tetapi yang diupload adalah dokumen 2025. Gitu ya. Oke. Ya, ini tinggal dibuka saja. Gitu ya, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Nah, di sini kan ada persepsi nih. Persepsi terhadap dokumen yang tadi diupload ini. Misalnya ini ya, dokumen ini nih. Bapak dan Ibu mengupload dokumen kompetensi instruktur. Misalnya ini. Sertifikat pelatihan ada, sertifikat kemudian sertifikat kompetensi yang masih berlaku ada. Lengkap ya. Teknis ada, metodologi ada dan masih aktif. Semuanya nggak expired. Nah, Bapak dan Ibu yakinlah itu bahwa nilainya, persepsi Bapak dan Ibu nilainya 5. Karena 5 itu menunjukkan nilai yang paling tinggi. Nah, tetapi misalnya ya, di sini posisinya tadi di bawah ya, yang dokumen kompetensi. Nah, ini ya. Nah, kasihlah 5. Tapi misalnya gini, Bapak dan Ibu hanya memiliki sertifikat pelatihan. Itu pun bukan tahun 2025. Kan sertifikat pelatihan itu memang tidak ada masa berlakunya ya. Masih berlanjut terus ya, selama kita hidup itu masih berlaku. Hanya punya 1 lagi, teknis doang gitu. Metodologi nggak punya. Nah, janganlah Bapak dan Ibu hanya mengupload 1 sertifikat pelatihan 5 tahun yang lalu nilainya 5 oleh Bapak Ibu misalnya. Di sini 5. Nah, itu pasti dinolkan nanti. Karena kalau ini diiyakan, itu tidak relevan antara nilai persepsi dengan dokumen portofolio. Nah, kalau kayak tadi kasusnya hanya punya sertifikat pelatihan 5 tahun yang lalu dan hanya 1, ya mungkin Bapak Ibu kasih aja nilai 1 atau 2 gitu. Ya. Jadi dalam hal ini tadi saya sampaikan, langkah awal jangan ke aplikasi dulu. Langkah awal identifikasi dulu portofolio produk dokumen apa saja yang Bapak Ibu miliki dan berikan persepsi penilaian. Setelah dapat persepsi penilaian baru Bapak dan Ibu mengisi kuesioner. Nah, nanti di bagian bawah setelah seluruh kuesioner ini diisi, klik simpan. Setelah klik simpan maka secara otomatis nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, ke halaman bukti dukung ini. Otomatis akan muncul ini setelah klik simpan. Klik simpan otomatis akan muncul ini. Ya, itu cara mengisinya. Dan yang terakhir saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, dalam mengisi aplikasi ini, Bapak dan Ibu harus menyediakan waktu yang tidak terputus.
Jadi misalnya udah klik simpan ya. Nah, nanti besok-besok baru lanjut ke sini. Nah, itu biasanya ada kegagalan. Ya, dari beberapa kasus yang sudah berjalan kurang lebih 6 atau 7 kali itu ya proses ini. Kalau ditinggal dulu itu ada proses gagal ketika di sininya tidak masuk. Ya. Jadi usahakan selain stabilitas internet yang bagus, Bapak dan Ibu mengerjakan dalam satu event, dalam satu proses selesai semua sampai ngupload gitu. Nah, nanti di sini tidak ada button untuk save ya. Jadi begitu diupload otomatis ke save. Cara ngeceknya ya tinggal diklik ininya aja. Kalau diklik ininya ada berarti itu sudah tersimpan secara otomatis. Atau kalau mau diklik aja dokumennya. Kalau muncul berarti itu sudah tersimpan. Jadi kalau muncul seperti ini berarti sudah tersimpan. Ya, saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Sudah jam 11, mungkin kita beri kesempatan hanya maksimal 10 menit ya. Setelah itu boleh closing. Kalau ada pertanyaan ya, kalau tidak ada sudah bisa diakhiri. Baik, baik. Terima kasih Kang Oi untuk simulasinya. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang sebetulnya ini mungkin tadi sudah cukup terjawab ya. Cuman ini ada case Kang, teman-teman CPNS yang di tahun 2025 baru pengangkatan kemudian terpanggil pleno. Pertanyaannya adalah jika instruktur baru yang pengangkatan sebagai PNS tahun 2025 dan jadwal pelaksanaan latsar instruktur untuk mendapatkan sertifikasi metodologi masih dalam proses, apakah perlu pengisian pengukuran karena belum ada bukti dukung sertifikasi metodologi dan kompetensi? Gitu. Sepertinya ini terpanggil Ya. ikut pelatihan apa Yang ya? belum Mungkin keluar apanya? online ya. Sertifikat. Metodologinya dan teknis karena kan baru CPNS 2025 nih Kang Oi. Gitu. Jadi belum Oh, banyak CPNS ikut pelatihan. 2025. Betul. Ya. Dokumen-dokumen lain belum punya juga. Mungkin kepada Bapak Aditya Haris Gini, boleh. kalau mau isi supaya diakui menjadi instruktur gitu ya. Gini, saya kasih tips aja daripada nggak ngisi ya. Nah, gini caranya nih. Gini, misalnya ya, tetaplah membantu proses pengisian kuesioner itu ya. Berarti ngisinya di 2026 pasti ya. Berarti ke sini. Di sini ya. Isi kuesioner ya. Kuesioner ini isi. SKP punya nggak itu dia? SKP kan pasti punya kan? Iya, harusnya sudah ada kan. Ya kan bisa ngisi yang bagian ada. Nah, isi aja. Kalau SKP misalnya baik gitu ya, nilainya ya isi aja 4 gitu. Nah, nanti pada saat mengupload dokumen gitu ya. Bukan terkendalanya pas ngupload dokumen berarti kan? Betul. Yang tidak ada kan, dokumen yang tidak ada. Nah, Anda buat aja file Word gitu ya. Nanti di PDF kan file Word-nya ditulis. Ini caranya ya. Misalnya ada tulis nama siapa, unit kerja mana gitu ya. Nah, saat ini saya sudah mengikuti, beri keterangan aja, sudah mengikuti pelatihan apa dan gitu ya. Dan apa namanya? Sertifikat pelatihan masih dalam proses gitu, semacam surat pernyataan gitu ya. Nah, boleh tanda tangan kepala unit atau tanda tangan TU-nya boleh lah ya. Tanda tangan kepala atau TU gitu ya. Nah, ini stempel di save as ke PDF, nanti upload di sini. Nah, upload misalnya di mana sertifikat kompetensi tadi? Ini ya. Ini ya. Nah, upload ke sini dokumen yang tadi, pernyataan tadi, supaya nanti yang mempleno bisa memaklumi kondisi itu, gitu ya. Jadi Anda tetap punya partisipasi dalam pengukuran kinerja itu. Gitu, Bu Nimas. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kang Oi. Dan ini ada pertanyaan lagi yang mirip-mirip gitu kan. Pertanyaannya adalah tadi terkait kelengkapan yang apa namanya mau diupload kembali ya atau mau diedit gitu.
kalau mau diedit atau dihapus, bagaimana caranya dan apakah nilai pleno di tahun 2025 yang sudah di pleno akan berubah nilainya otomatis atau akan dinilai kembali dari awal? Dari Bu Astuti Kendari. Kalau mau diedit atau mau dihapus caranya gimana? Oh, kalau dihapus tadi bisa kan? Silang. Dan apakah Ini nilai pleno yang sudah di Oh, kalau pleno nilai tahun pleno lalu? nggak bisa dihapus. Bisanya diubah oleh eh, tim pleno, Tim validatornya ya, tim validatornya. Karena ada rule penilai ya. Jadi di akun Sintala ini ada rule instruktur saja, ada rule penilai yang secara rule tingkatan rule-nya itu agak meningkat, bisa mengedit, bisa menghapus. Dan salah Ya, kalau satunya Anda kunci- nanti masuk ke dalam daftar yang di pleno pasti akan ke review kembali. betul. Apa nilai Salah satu pleno? Ya tadi ada yang sudah di pleno, ada yang belum. iya. Nah, Iya, Bapak kemudian Ibu. ini Mohon izin dari juga Pak Evan nih. kan ini ya? Dari Pak Evan. Iya, dari Sekilas PF. tadi waktu Bapak klik link Google Drive, ya. Jadi kan boleh kita menyimpan dokumen dalam bentuk link. Nah, tadi ada yang link nggak di atas ya? Nah, ini kan boleh. Nah, kemudian dokumen dalamnya link boleh juga. Kalau dokumen kita banyak. Ya kan? Link-link lagi juga nggak masalah kalau banyak. Tapi kalau nggak banyak bisa langsung aja. Nah, yang yang sering masalah itu kalau link itu banyak yang nggak ngerti mengelola Google Drive itu ya. Jadi kalau misalnya bikin Google Drive gini nih ya, ini saya kasih tahu aja nih, banyak yang masalah itu kemarin juga. Tanya ini Google Drive ya. Anda membuat dokumen di Google Drive seperti ini, misalnya portofolio, kita beri nama misalnya ya, portofolio kinerja instruktur, gitu ya. Buat. Nah, Anda kan memasukkan dokumen di dalam sini. Kemudian Anda bagikan linknya. Nah, kebanyakan langsung salin gini. Nah, kalau langsung salin ke sini, itu pasti nggak akan bisa dibuka oleh tim pleno. Tapi Bapak Ibu harusnya ke sini dulu, ke atas dulu. Ke atas dulu, baru ini jangan dibatasi. Pilih siapa saja. Ini kemarin di Semarang tuh kejadian. Sudah protes itu ya. Ternyata ininya nggak bisa dibuka karena dibatasi. Nah, pastikan ininya siapa saja yang memiliki link, terus pelihat. Baru salin link. Gitu ya. Ya, ini penting Bapak dan Ibu bagi yang menggunakan link. Ya, saran saya kalau dokumennya nggak banyak jangan pakai link. Khawatirnya tadi tidak bisa dibuka. Tapi kalau Anda betul-betul paham ya mengenai Google Drive ini, Anda boleh pakai link seperti itu. Begitu ya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Baik, saya coba cek yang di YouTube ya Kang. Siapa tahu ada pertanyaan. Oh, di YouTube ada juga. Iya, karena kapasitas Zoom kami cuma 100 Kang. Jadi ini Oh. kami lempar ke apa namanya Zoom ke YouTube juga seperti itu. Oke. Oh, ini ada yang terlambat mengisi dokumen ya. Ini supir swasta. Ini bagaimana? Oke. Mungkin yang ada di YouTube pertanyaan dari Fasnur Kreatif. Assalamualaikum, saya terlambat ikut Zoom dan saya belum pernah isi dokumen. Saya instruktur swasta, saya Asiba dari LKP Fasnur Makassar. Oke. Mungkin nanti ini Kalau yang dari swasta teman-teman mungkin direktorat. Ya, yang bertanya melalui YouTube, izin nanti mungkin bisa menghubungi kami panitia dari direktorat, nanti akan kami berikan panduan dan nanti Bapak Ibu yang masih belum bergabung melalui grup WhatsApp-nya silakan diinformasikan, kami undang Bapak Ibu nanti untuk silakan bergabung. Jadi jika ada pertanyaan nanti bisa kami diskusikan melalui grup WA tersebut. Begitu. Ini pertanyaan dari YouTube hanya itu Kang, itu saja. Yang dari Zoom sudah selesai, mungkin sudah semua terjawab seperti itu. Mungkin ada yang ada mau satu raise lagi hand? pertanyaan. Ini dari Kendari nih, di chat ya, ada ya? Oh ya, dari Bu Astuti lagi ya? Oke. Coba Bu Nimas dibacakan apa ya Baik. pertanyaan? Kalau kami sudah merubah atau menambahkan atau memperbaiki bukti dukung di tahun 2025 yang sudah dinilai sebelumnya, apakah kami harus melapor bahwa data kami sudah
kami rubah, siap di pleno ulang atau bagaimana caranya? Adakah kontak personnya? Nah, itu Mbak Nimas yang harus jawab itu. Iya, betul. Harus Iya, ke Bu Nimas konfirmasi atau gimana? baik. Kalau ke pleno sih di tim pleno itu sebenarnya nggak masalah, kan nanti kebuka. Iya, Tapi betul. kalau Ada mau konfirmasi recordnya, ada riwayatnya. yakinkan. Gimana Bu Nimas? Silakan. Iya, jadi Bapak Ibu sekali lagi kami informasikan yang sudah dinilai datanya itu sudah masuk, misalkan sudah keluar hasil nilai tahun 2025 dan Bapak Ibu melengkapi kembali, itu otomatis datanya akan terrecord di kami. Salah satu fungsi pleno adalah itu. Jadi nanti akan ada adjustment, kemudian akan kami lihat juga apa yang Bapak Ibu sudah lengkapi berikutnya, ya kan? Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, dilengkapi saja. Tugasnya Bapak Ibu di sini melengkapi data-datanya yang tadi sudah ternilai tapi kinerjanya masih butuh perbaikan, silakan dilengkapi kembali. Yang masih mau melengkapi masih ada data di tahun sampai dengan 18 Agustus. Nanti kami akan akan lihat review lagi ke semuanya. Kemudian pastikan sesuai dengan instruksi yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Oi. Jangan sampai ketika pleno ada hal-hal yang tadi ya teknis seperti link Google Drive-nya belum terbuka dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat, Kang, izin saya bacakan. Izin bertanya, saya sudah mengisi bukti dukung pengukuran di tahun 2025, tapi tidak dinilai karena tidak diundang. Apakah boleh bukti dukung pada tahun 2025 tersebut kami gunakan di tahun 2026 ini? Dari Pak Nyoman Surya. Ini Kang Oi jawab atau bagaimana, Kang? Atau mungkin dari kami? Boleh, boleh. Oke, izin Pak Nyoman Surya. Intinya apa sih pertanyaan? Iya, jadi sudah pernah upload Kang tahun 2025, tapi belum Ah, dinilai karena memang belum terpanggil, belum diundang. Jadi diundangnya baru batch ini ya, Pak Nyoman Surya ya. Apakah oh, boleh bukti dukung berarti tahun nanti tanggal 2025 itu? 19, Iya, ya kan? betul. Pokoknya kalau sesuai dengan pemanggilan nama Bapak ada di batch ini, kemudian Bapak sudah pernah mengisi di tahun sebelumnya, silakan digunakan kembali saja Pak. Dokumen-dokumennya diupload kembali dan dilengkapi apabila ada perbaikan seperti itu. Oh ya, ini ada yang raise hand Kang, mungkin boleh diperkenankan pertanyaan melalui Ya, silakan, silakan. raise hand. Iya, dari Semarang kepada Mbak Ira, silakan Mbak Ira. Iya, selamat siang Pak Oi, Bu Nimas, dan rekan-rekan semua. Saya Ira dari Semarang, Pak. Mohon izin, ini setelah saya cek kembali di data saya, itu tahun 2025 saya sudah mengisi. Namun penilaian di poin 6, bagian kelompok kriteria khusus, bobot maksimalnya masih 0. Itu kalau misalkan nanti saya perbarui atau saya perbaiki, apakah nanti bisa naik Pak bobot maksimalnya? Terima kasih Bapak, mohon arahannya. Oh, bisa, Pak. Ya. Tapi udah diisi belum ya itunya? Apa namanya? Bukti dukungnya Pak. Udah ditambahkan? Jadi gini Pak, semuanya saya sudah mengisi semua bukti dukungnya, walaupun nanti akan saya tambahkan Pak bukti dukungnya. Namun kalau di kolom-kolom lain saya lihat itu bobot maksimalnya tuh ada nilainya Pak. Hanya yang kelompok kriteria khusus poin 6 saja yang nilainya 0, padahal sudah ada isinya Pak. Oh, gitu. Ya, Nah, Pak, terima kasih ya Mbak Ira, tak jelasin iya. ya. Oh, Kenapa baik, itu terima poin kasih 6 itu Pak. kosong? Karena di situ bobotnya kan sekitar, Mbak Ira posisinya apa? Instruktur muda atau pertama atau Oh, tadi ya? jadi waktu itu kalau nggak salah saya ngisinya waktu masih terampil, tapi saat ini saya barusan udah pindah ke pertama, Pak. Ya, nanti pertama kan bobot setara dengan 5%, artinya setara dengan 63 jam. Artinya kalau bukti dukung itu sudah mencapai 63 jam, artinya berapa dokumen diupload ya nanti akan kita nilai. Tapi kalau masih kurang, tapi kalau ngisinya di poin 4 dan 5 tetap ya nggak bisa. Kecuali kalau ngisinya di angka 2 dan 3, masih ada pertimbangan lain gitu loh. Itu aja. Sesuai dengan persentase yang di Capdirjen. Ya, kalau ingin diiakan. Ya, Oh, baik. Berarti kalau misalkan nanti saya tambahkan masih bisa ya, Pak ya? bisa. bisa, bisa. Bisa. Tapi apakah nanti bobotnya akan otomatis berganti? Karena kan yang tadi disampaikan itu nanti kalau pleno itu kan dari tim ya, Pak. Tapi kalau misalkan yang bobot itu
otomatis apakah nanti juga akan bisa dipengaruhi kalau misalkan sudah saya rubah, apakah itu juga ikut terpengaruhi berubah, Pak? Ya, itu memungkinkan berubah pada saat setelah di pleno, tetapi akan terikat kepada persepsi penilaian pada saat kuis. Itu nggak bisa dirubah yang kuis ya. Tapi kalau yang pleno kemungkinan berubah. Nah ini misalnya ya, ini namanya ini betul nggak? Ira Betul, Bapak, betul. Ayuning Tias. Iya, Nah, ini kan Bu Ira ya. iya, Nah, kan ini belum dinilai kan Bu Ira ini kan? iya. Nih, coba kita lihat ada nggak? Ada kan? Ada ya ada aja dulu ya ada. Nah, ini kalau di tengah-tengah itu belum dinilai. Nanti ini akan di adjustment ya atau tidak gitu oleh tim pleno gitu ya. Nah kalau sudah di ya atau tidak baru ini muncul nilai plenonya gitu. Nah yang ditambahkan apa tadi? Yang sudah poin 6, Pak. ditambahkan. Yang poin 6 Oh betul. poin 6 ya. Iya, Berarti ini ya. iya, Berarti udah menambahkan ini, coba kita cek sudah. linknya. Oh ini yang masih 0 tadi. Iya, betul, Pak. Masih 0 tadi. Iya. Maksimalnya 4, skornya aslinya ini masih 00. Iya. Ini kayaknya muncul dari kuesioner ya. Dari kuesioner ini. Tidak masuk data dari kuesioner ke sini kayaknya nih. Coba ini linknya ada nggak nih? Oh ya oke, linknya udah oke nih, udah lengkap. Ini dokumen apa? Ya, mana? Ini. Mau lihat apanya? Hah? Tahunnya? 2025. 2025 kan? Iya, Pak, betul. Iya. Baik ya, solusinya. Dipindah ngisi nggak nanti di apa di poin 6-nya? Bikin baru aja, buktinya pakai 2025. Hmm. Nanti dokumennya dipindahin ke 2026 supaya nanti apakah terisi gitu loh. Ini Oh, sistemnya ini nggak kebaca di nomor 6 itu. iya. Nanti bikin si baru di 2006 tapi bukti pakai yang 2025 ya, gitu Oh, aja. iya, ya. Baik, Pak. Masih ada waktu, masih bisa. Oh, berarti nanti saya pindahkan linknya ke di 2026 ya, Pak. Baik. Ya, berarti ngisi dari kuesioner lagi ya? Baik, Pak. Hah? Dari Isi kuesioner 2026 berarti ya, Pak? ya ngisinya di 2026 di ya yang ini ya Iya. kuesioner yang ini. Iya, baik, Pak. Karena tadi kasusnya itu di nomor 6 datanya nggak ketarik ya kan? Iya. Nomor 6 mana nomor ini nih kalau nggak salah. Ya. Ya paling begitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Bapak. Ada lagi nggak Bu Nimas pertanyaan lain Bu Nimas? Ya, ada sebetulnya tapi sebenarnya mungkin tadi sudah terjawab ya. Cuma Ya. mungkin kita coba sampaikan kembali. Izin Pak Bu, di hasil penilaian akun saya sudah memiliki bobot skor. Berarti mungkin itu dari kuesionernya ya, seperti itu. Namun belum ada nilai pleno. Ini saya sedang memperbaiki semua yang bukti dukung. Apakah akan ada perubahan? Apakah masih bisa diubah? Silakan. Iya, nanti berubah kalau udah di pleno. Ya, kalau udah di pleno berubah, Pak. Ya. Iya. Oke. Saya juga sudah bantu jawab ya di sini. Bapak silakan masih bisa lakukan perubahan sampai dengan 18 Agustus. Bisa dilengkapi dokumen-dokumennya yang masih bisa disesuaikan sesuai dengan Cap Dirjen. Dan tadi saya juga sudah informasikan Bapak Ibu yang masih belum bergabung melalui WhatsApp group, silakan nanti bisa bergabung. Kalau ada kendala teknis bisa disampaikan juga di grup. Nanti ada kami dari tim direktorat yang insya Allah akan bantu jawab seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk sesi mohon maaf Bu Nimas, saya mau izin bertanya kembali yang tadi kalau misalkan posisinya saya mengisinya di 2026, berarti data-data yang saya masukkan kan 2026 semua tuh Pak. Berarti yang 2025 dibiarkan begitu saja? Iya gini,
tadi maksud Pak Pempi itu, Ibu mengisinya di formulir 2026, tapi buktinya yang 2025. Jadi yang semua orang juga ya, bukti 2026 itu belum diminta sampai saat ini. Nanti yang bukti pekerjaan 2026 itu akan diminta di tahun 2027. Gitu ya, jelas ya Bu? Jadi Ibu yang diuploadnya bukti 2025. Hanya minjem rumah doang gitu. Minjem rumahnya di 2026. Karena tadi di 2025 Ibu sudah error. Gitu ya. Oh, gitu. Baik, Pak. Berarti kalau untuk bukti-bukti lain belum perlu saya isi terlebih dahulu, hanya yang poin 6 tadi saja ya, Pak? Oh enggak, semuanya dari awal lagi. Dari awal lagi semuanya. Ya, nggak apa-apa biar lancar. Oh, baik, Pak. Berarti Dari awal dari lagi awal, semuanya. dari awal tapi isinya 2025 semua ya, Pak? Betul, kayak gitu. Dari Oh, awal seperti waktu itu Ibu ngisi, tapi ya. dokumennya itu, portofolionya itu dokumen 2025 semua yang diupload. Oh. Nah, terus mohon maaf, Pak. Lalu yang nantinya 2026, berarti saya nggak punya rumah lagi nih, Pak. Karena rumahnya udah dipakai si 2025, Pak. Ini dibikinin Bu Nimas rumahnya untuk yang error itu. Pengembangan Kang. Nanti linknya Pengembangan bisa Sintala ya. diklik di Iya. aplikasi. Jadi Oh, 2026 mungkin gitu ya. Ini nanti oh, berarti yang 2026. 2026 nanti akan dibuatkan Nanti baru, sedangkan programmer lah itu 2002. yang ngatur. Nah, karena bisa Baik, diklik sebenarnya Nah, mungkin si baik, ini Pak. linknya itu. Terima Kang kasih, Oi, Pak. Pak mohon Oi, izin. Pak Fempi, Bu Nimas, teman-teman. Terima kasih. Baik. Atau mungkin ini Kang Oi mohon izin tadi kalau ada case yang teman-teman tadi ya Latsar ya, CPNS itu memberikan pernyataan. Mungkin ini juga bisa disampaikan apakah perlu Kang. Jadi nanti tim validator bisa mengevaluasi kembali. Misalkan tadi ada case-case yang error kayak gini, ada statement dari yang bersangkutan begitu. Bahwasanya ini saya isi di tahun 2026 karena ada kesalahan atau kendala di tahun 2025 atau bagaimana ya Kang baiknya? Iya, nggak apa-apa itu lapor di grup WA aja. Tapi Ya kan ini sudah kita boleh. jadi tahu ternyata ada kasus Nah, nilai yang dari kuesioner itu nggak ketarik secara database ke halaman pengisian bukti dukung. iya betul. Harusnya kan kalau tidak diisi itu kan nggak bisa disimpan aslinya itu. Kalau ada yang kosong nggak diklik itu kuesionernya pasti nggak bisa disimpan. Ini kenyataannya yang lain bisa disimpan tetapi poin nomor 6 nggak bisa disimpan. Jadi Baik. kehilangan data di dalam database itu masalah teknis di aplikasi database-nya. Baik, ini sekaligus kami catat ya Bapak Ibu ya. Nanti ini jadi Jadi note perbaikan, aja mungkin iya di perbaikan di tim. pengembangan Sintala. Kami sampaikan Hmm. kepada pimpinan. Semoga Bapak Ibu nanti ke depannya ketika ada penilaian sudah bisa lebih smooth untuk mengisinya begitu ya. Oke, dari Ya, jadi kolom chat sudah? kesimpulan aja langsung ya, kesimpulan. Ya boleh langsung Kang Oi mungkin silakan. Ya, ini kesimpulannya yang pertama Bapak Ibu siapkan dokumen bukti dukung tahun 2025 ya. Tahun 2025. Kemudian kalau sudah siap semua, buka aplikasi Sintala. Isi kuesioner bagi yang tidak memperbaiki ya, yang awal seperti Bu Ira tadi, itu isi kuesioner dari form pengisian kinerja. Persepsi yang dibuat dari 0, ini kan persepsinya itu 0 sampai 5. Nah, 1 ya, 1 sampai 5. Nah, yang rasional dengan ini nih, dengan bukti dukung. Harus rasional ya. Nah, referensinya rasional atau tidak, Bapak dan Ibu merujuk kepada link simulasi yang diberikan di daftar dokumen yang tadi. Nah, ini ya di sheet 2. Jadi semakin ke bawah itu semakin rendah gitu ya. Cara menginterpretasi persepsinya. Baik, dari saya dan Pak Pempi itu saja yang dapat disampaikan. Dikembalikan ke Bu Nimas untuk closing. Atau Pak Pempi ada tambahan? Cukup dari Pak Pempi juga. Cukup, baik. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung sesi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Kang Oi dan juga Pak Fempi yang sudah memberikan paparannya, yang sudah memberikan sosialisasi dan juga tadi petunjuk teknisnya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom dan juga YouTube. Silakan Bapak Ibu untuk bisa melengkapi daftar hadirnya melalui link yang sudah kami berikan. Kami buka sampai dengan pukul 12.30. Nanti bisa diisi dan akan ada sertifikat yang akan kami kirimkan setelah pleno penilaian kami laksanakan seperti itu. Dan juga kami ingatkan kembali batas waktu untuk Bapak Ibu mengisi dokumen sampai dengan 18 Agustus
kalau bisa jangan tanggal 19 ya Bapak Ibu ya, karena kalau 19 kami sudah mulai pleno. Kemudian bagi yang masih belum bergabung melalui grup WA, silakan bisa bergabung. Nanti apabila ada kendala teknis bisa kami diskusikan atau informasikan melalui grup WhatsApp tersebut. Dari kami mungkin cukup sekian. Saya mewakili teman-teman dari Direktur Bina Intala, dari Bapak Direktur dan juga Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim Bidang Data dan Informasi, pamit undur diri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan boleh langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Recording stopped.